Kenapa dia menuliskan kata-kata seperti ini? Coba ada teman-teman wartawan yang bisa jelasin. Jadi jangan pada mulai amnesia semua deh kalian ya, karena ingin menyerang dokter, terus kalian lupa dengan jejak digital kalian sendiri. Ini kalian bisa temukan akun TikToknya sendiri atas nama siapa, bisa diulang lagi? Dokter Andrea Sitompul. Bener ya? Nah, Artinya di sini tuh menyalahi SOP sebagai dokter atau gimana mungkin dok penjelasannya? iya, jadi tidak boleh, bahkan bukan cuman apalagi seorang dokter, ya masyarakat biasa aja tidak boleh seperti ini, apalagi ini kosmetik, ya apalagi seorang dokter. Jadi memang dia sudah menyalahi. Jadi apa yang dokter sampaikan itu untuk melindungi konsumen, melindungi masyarakat Indonesia. Jadi jangan menggunakan nama dokter akhirnya bisa beli produk kosmetik yang banyak dengan menggunakan kata-kata ini sudah berbadan pom Bangkok. Itu kan sesuatu hal yang menurut kita semua sebenarnya lucu gitu. Tapi kan kalian tahu giringannya. Gitu ya. Dok, tapi ada niatan juga untuk, ini kan bicara soal etik lagi ya dok ya, gitu. Ada niatan untuk ke PBID nggak dok, untuk bawa hal ini? Ya, itu lebih ke ranah hukum deh sepertinya juga. Kenapa om? Karena memang udah duluan dilaporkan apa seperti apa dok? Betul, betul, betul. Jadi memang yang memang sudah melalui hukum ya kita akan lawan melalui hukum balik. Tuh, jadi hati-hati aja buat kalian, terus jejak digital itu kan kelihatan banget bisa diulang kembali. Gitu. Ya, apa yang dokter sampaikan itu adalah fakta, punya data semua ini salah satu loh jejak digital yang dokter keluarkan tadi 2. Belum lagi berapa banyak lagi jejak digitalnya. Jadi yuk, jangan pada amnesia semua gitu ya. Oke. Langkah selanjutnya mungkin gimana nih dok? Gimana? Langkah selanjutnya tentunya kita ikuti perkembangan penyidikan ya. Tadi belum Kalau berekod. pihak kepolisian ingin apa istilahnya butuh keterangan tambahan, kita akan kooperatif. Kita akan menghadiri jika masih dibutuhkan. Intinya, terus satu lagi, kami ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan salam hormat kepada tim penyidik dari Polres Medan karena berkenan berarti mengabulkan permohonan kami agar pemeriksaannya dilaksanakan di sini. Oh ya, terkait masalah pemeriksaan, jadi kemarin sempat dikasih info, Doktif saat tanggal 20 Januari dipanggil, pemanggilan ke Doktif, Doktif kan sempat bikin VT itu 21 ya, besokannya di TikTok. Itu udah melayangkan surat dulu belum bang? Setelah saya lupa tanggal berapa kami peroleh surat panggilannya, tapi setelah kami peroleh, kami langsung bersurat. Langsung ya bang? Untuk minta penundaan dan penjadwalan ulang terkait waktu dan tempatnya. Itu ada secara resmi kami sampaikan. Bahkan kemarin juga ada dokter yang sebagai saksi dipanggil, misalnya Z, itu beliau pun sudah sering mengirimkan surat gitu ya. Gitu. Semua itu kok kita sangat kooperatif sekali. Jadi jangan lagi penggiringan opini itu melelahkan, kasihan masyarakat kan jadi bingung sebenarnya. Dokter, ini sebulan ini harus warawiri ke pihak kepolisian. Gimana sih dok, dari awalnya edukasi, terus sekarang harus dapat laporan sana sini. Gimana nih dok menanggapinya dok? Jadi sih sebenarnya yang mati dulu kan. Nanti dok. Jadi sebenarnya sih kalau dokter sudah tahu resikonya, sudah tahu. Jadi yang memang sudah siap dihadapi. Kan dokter bilang pada saat dokter membongkar ini semua, itu resikonya salah satunya ada berhadapan dengan. Tetapi selama yang dokter sampaikan adalah fakta dan bukti-buktinya juga dokter pegang, ya kenapa kita harus takut? Kenapa dokter harus takut? Aja yang dokter Mau ya buat dokter sih enjoy aja gitu saya. mau tidak mau kan waktu harus tersita. Betul, tapi kan dokter juga punya tim ya. Jadi kalau untuk ya anggap aja ini kayak healing holiday aja gitu saya. Holiday kita. Jadi setiap perbuatan pasti ada risikonya, termasuk dengan melakukan suatu tindakan-tindakan kebenaran pasti ada risikonya. Dan kita sebagai misalnya salah satu adalah memenuhi panggilan-panggilan dari pihak kepolisian. Kita sebagai warga negara yang baik taat hukum, kita akan hadir. Jadi gini, kalau misalnya ada titik kan capek, wajar dong ya kan capek. Tapi kita pikir, ya Allah, alhamdulillah ini sudah berapa triliun uang masyarakat yang akhirnya bisa selamat, nggak terbuang percuma. Itu jadi semangat lagi, itu jadi berapa triliun lagi yang bisa kamu selamatin, dok, berapa lagi. Itu menjadi penyemangat
skincare di DPR itu seperti apa sih dokter? Menilainya sendiri nih teman-teman datang ke DPR. Jadi dokter sih menyarankan ya untuk teman-teman yang di DPR juga sebaiknya jangan dari pihak owner doang. Harusnya kan dari pihak korban juga dihadirkan, dari dokter juga tidak. Jadi bisa adil gitu. Ini kok dokter melihat kok hanya melindungi owner-owner tertentu, sementara owner-owner yang produknya dokter terus harusnya dipanggil juga dong. Gitu. Apakah merasa dirugikan dengan hadirnya dokter? Jadi itu kan fair. Begitu juga dengan para korban. Jadi jangan berpihak ke satu sisi. Kita ini sekarang anggota DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Gitu loh, bukan Dewan Perwakilannya para owner skincare. Gitu. Jadi seharusnya juga dihadirkan nih reseller, distributor yang sudah merasa dirugikan. Dan ini kerugian masyarakat pun bukan cuma jutaan, bahkan bisa terhitung triliunan karena bertahun-tahun. Dan perputaran skincare itu kan per tahunnya juga belasan T. Gitu ya. Ada tambahan mungkin? Kemudian ini, itu saya dengar ada isu atau bahkan itu sudah beredar juga di media-media. Ada mungkin dari lembaga swadaya masyarakat tentang perlindungan konsumen gitu ya, yang berbicara sekarang bahwa saya dari tahun lalu mengajukan permohonan hearing ke DPR. Kok saya belum diundang? Tiba-tiba mereka ini dapat undangan. Apa sebenarnya ya? Sudah 2 bulan ya. Pak Gatot namanya dari Surabaya ya, Pak Gatot itu luar biasa, beliau mengeluarkan uang dari dananya sendiri ya untuk melaporkan ke BPKN, dan ternyata sampai sekarang pun belum dipanggil. Tapi beliau yang hanya mereka yang hanya sekian hari kok tiba-tiba langsung masuk, ada apa nih, baru serahkan ke masyarakat. Ada pesan mungkin buat anggota DPR yang artinya mereka sudah memanggil beberapa owner ya dok? Insya Allah nanti berikutnya juga ikut dipanggil ya. Terus tunggu untuk segera memberikan paparan dari bukti-buktinya ya. Ibaratnya diberikan kesempatan yang berimbang ya. Mungkin masing-masing mengklarifikasi, mengungkapkan fakta-fakta dan kebenaran supaya ya, kebenaran itu benar-benar ada. Oke, Dok, sorry, Bang, sorry, maaf gini. Saya juga lagi berpikir gini, Bang. Jadi kalau BPOM itu kan kita Indonesia di Indonesia ya, Bang. BPOM Indonesia. Thailand punya BPOM sendiri lah bahasanya kan. Ya. Kalau saya ke luar negeri, saya bawa kosmetik, berarti saya bisa kena. Boleh saya jawab? Boleh dok, silakan. Kalau itu sih boleh-boleh aja. Ada yang namanya untuk pemakaian pribadi. Tapi kalau sampai kita beli misalnya 200 pieces, nah 300 pieces, nggak mungkin dong untuk pemakaian pribadi. Seperti itu. Jadi ada yang namanya SKI, surat keterangan impor. Nah itu yang harus kita urus juga. Itu ada semua aturannya. Jadi bahkan di video yang tadi pun, yang sempat kita tunjukkan juga ke penyidik, itu ada apa perkataannya itu sudah ditransfer. Ya, terima kasih yang sudah transfer. Nah, Pada saat live ya. transfer maksudnya gimana? Berarti kan jelas di situ dia jualan. Kenapa sekarang jadi diputar balik? Ya, jadi jangan. Berarti kalau hanya untuk pemakaian, Nggak ada masalah. Kan Pemakaian ada pribadi. oke, bisa. even sekalipun itu tidak ada BPOM izin nggak masalah. masalah. Kan kita kan biasanya juga ada yang beli dari gudang dari luar, nggak ada masalah. Bahkan dari bea cukai kan sekarang kalau nggak salah kalau satu keluarga $1.000. Dan kalau pribadi kalau nggak salah ya $250. Nggak ada masalah. Tapi kalau di dokter sendiri, kalau kita kan dokter ya, dia justice untuk dijual belikan lagi ya itu kan. Itu sudah jelas menyalahi. Itu sudah jelas. Makanya dokter bilang mungkin di sini yang dipermasalahkan mungkin ada kata-kata ya, mungkin ya dugaannya ada kata-kata fix bukan dokter just Stephen. Mungkin ada kata-kata itu. Tapi yang jelas ya kalau emang seorang dokter nggak akan mungkin berbuat yang seperti itu. Dok, tapi malah dia beranalogi bahwa ibaratnya analoginya ya, dia pergi ke luar negeri, keluarganya titik oleh-oleh, masa nggak boleh analoginya seperti itu. Itu ada terima kasih buat reaksinya. Tanggapannya itu gimana dok? Dijawab dengan digitalnya sendiri. Terima kasih atas transferannya. Itu buat teman sendiri atau buat jualan? Buat siapa? Buat jualan atau buat sendiri? Intinya oleh-oleh dengan jualan beda. Beda. Terus seolah-olah bisa sampai 200 pieces dengan barang yang sama titipan. Itu udah nggak make sense banget. Nah, masyarakat Indonesia mah udah pada cerdas, deh udah nggak perlu dikasih beginian, udah cerdas. Oke, satu lagi dok, semalam itu kan dokter Andreas bilang begini, rekan Jalan. profesi Tapi ada satu merasa sedih kok bisa ya saya dibilang just tipper gitu loh. Sudah nanti ada videonya yang muncul kok. Ya, tanggapan dokter sendiri apa? Yang memang sebegitu faktanya tuh seperti apa gimana? Itu dijawab sama teteh sendiri.